Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita masuk ke sesi keempat dalam mata kuliah mikrobiologi industri. Pada sesi keempat ini kita akan membahas tentang fermentasi dalam industri. Jadi kalau kalian pernah mempelajari tentang apa itu fermentasi, ini kita alihkan ke dalam skala industri. Seperti itu ya. Jadi tujuan perkuliahannya adalah kalian nanti bisa menjelaskan proses fermentasi, kemudian beberapa aplikasi proses fermentasi dalam industri, jenis mikrobanya yang digunakan, jenis medium yang digunakan, kondisi lingkungan fermentasi, konsep pilot plant, dan penggunaan fermentor. Jadi seperti kita ketahui bahwa mikroba bisa melakukan fermentasi, di mana hasilnya adalah berupa produk. Dan ini yang digunakan dalam proses industri, ya. Jadi proses ini dimanfaatkan untuk industri. Jadi teknologi fermentasi, kita tahu dulu bahwa fermentasi itu secara umum adalah proses deasimilasi anaerobik atau aerobik senyawa-senyawa organik yang disebabkan oleh aktivitas mikroba atau ekstrak dari sel tersebut. Contohnya untuk pembentukan alkohol, asam laktat, dan antibiotik. Nah, teknologi fermentasi itu sendiri adalah suatu upaya manusia untuk mencapai kondisi optimal agar proses fermentasi itu bisa menghasilkan hasil yang maksimal sesuai dengan target yang direncanakan. Jadi ini secara industri ya. Secara industri, hal ini digunakan untuk menghasilkan produk dan jasa yang berguna bagi kemaslahatan atau bagi kebaikan hidup manusia. Jadi teknologi fermentasi bahan utamanya tentu saja mikroorganisme, kemudian enzim yang dihasilkan oleh mikroorganisme tersebut, medium atau substrat, dan fermentor atau bioreaktor di mana proses fermentasi itu terjadi. Ya. Nah, kita ingat dulu bagaimana proses kerja enzim. Jadi enzim itu bisa mengubah substrat atau medium kalau dalam pertumbuhan mikroba menjadi suatu produk. Ya. Kelebihan proses fermentasi bisa menghasilkan suatu produk yang sulit atau tidak ekonomis ketika digunakan atau dilakukan proses dengan menggunakan bahan kimia. Kemudian prosesnya lebih terkontrol karena ada suhu, tekanan atmosfer, pH yang bisa diukur. Kemudian lebih efektif, bahan bakunya dapat diperbarui, kemudian menghasilkan produk dengan nilai ekonomis yang lebih tinggi. Kelemahannya adalah produknya itu masih berupa campuran yang cukup banyak ya, ada sel mikroba, ada produk, ada hasil samping, sisa media, jadi kemungkinan proses hilirisasi itu lebih sulit. Jadi untuk pemisahannya lebih sulit. Kemudian cairan fermentasinya bisa bersifat encer sehingga proses untuk pemurniannya mahal, adanya risiko kontaminasi selama fermentasi, dan hasilnya beragam karena sel mikroba itu cenderung untuk melakukan mutasi ketika berulang kali ditumbuhkan. Medium fermentasi itu fungsinya untuk menyediakan semua nutrisi yang dibutuhkan oleh mikroorganisme untuk memperoleh energi, pembentukan sel, dan biosintesis produk-produk metabolisme. Sifat fisiknya ada medium padat, ada medium cair. Jadi proses fermentasi bisa dilakukan pada kedua jenis medium tadi. Ada jenis namanya kultur permukaan, kultur terendam, dan kultur padat. Untuk lebih jelasnya nanti kalian bisa membaca di modul. Komponen medium seperti biasa ada air, ada sumber karbon, sumber nitrogen, ada mineral, vitamin, buffer, dan antibuih. Antibuih ini dipakai karena dalam proses fermentasi itu bisa terjadi pembentukan buih. Kalau ini tidak dihilangkan, bisa menurunkan kualitas produk. Formulasi medium penting untuk perencanaan penelitian di laboratorium, jadi kita harus tahu dulu kondisi optimal dari medium tersebut di skala laboratorium. Kemudian setelah itu dikembangkan dalam skala pilot plant dan baru dilakukan proses industri fermentasi. Jadi komponen medium itu harus memenuhi kebutuhan dasar bagi pembentukan biomasa dan produk fermentasi, serta cukup untuk menyediakan energi yang digunakan atau dipakai untuk biosintesis dan pemeliharaan dari sel. Jadi ini contoh formulasi medium yang digunakan untuk bakteri, khamir, dan kapang. Ini per berat kering, ya. Tapi ini contoh ya, jadi tidak semuanya pasti begini. Sterilisasi medium tentu saja dipakai untuk mensterilkan medium dari komponen-komponen yang tidak penting. Misalkan ada sel vegetatif atau spora, atau adanya kontaminasi misalkan dari air yang tidak bersih.
Faktor yang mempengaruhi keberhasilan sterilisasi adalah jumlah dan jenis mikroorganisme dalam medium, morfologinya, kemudian komposisi mediumnya, apakah dia menggunakan gula dan sebagainya ya, molase dan sebagainya, pH dan ukuran partikel tersuspensi. Jadi kalau kita urutkan, tahap fermentasi itu ada penyiapan medium fermentasi, kemudian penyiapan starternya atau kulturnya, baik dari agar miring maupun dari media cair, ya. Kemudian dilakukan sterilisasi media, setelah itu dilakukan fermentasi atau pemanenan, ya, baru pemurnian hasil. Produk fermentasi dapat berupa larutan yang encer, bagian sel, komponen media larut dan tidak larut, dan hasil metabolik lainnya. Setelah menghasilkan produk yang kita mau, maka kita bisa melakukan tahapan pengumpulan akhir atau produk dengan sentrifugasi, fraksinasi, atau pemurnian produk dengan pengendapan fraksinasi. Kemudian mikroorganisme yang dipakai dalam kultur fermentasi itu harus memiliki kriteria tertentu. Ya, ciri-cirinya adalah selnya unggul, lebih stabil, ya, dapat memproduksi sel vegetatif, spora dan lain-lain yang sesuai dengan sifat alaminya, tumbuhnya cepat, bisa menghasilkan produk yang diinginkan, melindungi diri dari kontaminasi dan bisa disimpan dalam jangka waktu yang lama, ya. Serta kalau ada bahan medium yang bersifat mutagenik itu bisa si bakterinya atau mikrobanya itu lebih tahan. Kemudian sumber mikroorganisme itu bisa dari alam atau dari kultur yang sudah ada, yang biasanya dikelola oleh Badan Penelitian Fermentasi atau swasta, dan hasilnya merupakan hasil isolasi yang dilakukan secara terus-menerus. Nah, ini adalah jenis mikroorganisme yang dominan dalam fermentasi. Ada jamur atau kapang, ada bakteri, bal itu artinya bakteri asam laktat ya. Kemudian ada yeast atau khamir. Fungsi fermentor. Jadi kalau kita tadi sudah membahas tentang mediumnya, mikrobanya, kemudian kita membahas tentang fungsi fermentor. Jadi fermentor itu fungsinya untuk memberikan lingkungan tetap bagi optimasi pertumbuhan mikroorganisme dan aktivitas metabolik yang dihasilkan, yang dilakukan oleh mikroba sehingga menghasilkan suatu produk yang diinginkan. Mencegah kontaminasi dari luar dari lingkungan ke dalam medium atau sebaliknya, mencegah pelepasan kultur dari medium ke lingkungan. Kemudian syarat fermentor itu tidak beracun, bersifat tidak beracun, misalkan dengan baja tahan karat, mampu menahan tekanan uap, tahan terhadap korosi kimia dan elektrolit. Dan skala fermentor itu ada yang skala kecil atau skala laboratorium yang hanya 1-2 liter saja, kemudian bisa ditingkatkan menjadi skala pilot plant 100-1000 liter, dan juga sampai skala industri yang lebih besar lagi, lebih dari 1000 liter. Jadi kalau kalian pernah mengikuti kunjungan lapangan ke pabrik Yakult, ya, waktu itu fermentornya besar-besar, dan itu bukan hanya 1 buah, ada lebih dari 2. Ya, kita lihat itu skalanya besar. Nah, penggandaan skala fermentasi artinya adalah suatu proses peralihan dari kegiatan produksi skala lab ya pindah ke skala industri. Jadi tahapan pelaksanaannya adalah skala laboratorium dulu, kemudian skala pilot plant, dan skala industri. Jadi volumenya berbeda ya. Yang membedakan antara lab, pilot plant, dan industri adalah volumenya. Nah, metode kultivasi, kalau di dalam modul, metode kultivasi ini saya masukkan jadi satu dengan tadi ya, dengan cara atau dengan pertumbuhan tadi ya, dengan penanaman atau kultur kalau di dalam modul ya. Tapi kalau di sini saya membuat sedikit berbeda dengan yang kultur tadi, tipe-tipe kultur tadi ya. Jadi kalau metode kultivasi itu berdasarkan cara operasi bioreaktor atau fermentornya bisa dibedakan menjadi curah atau batch, ada sinambung atau continuous, dan semi sinambung atau fed batch. Kalian lihat di sini ada tanda panah ini ya. Nah, kalau kalian lihat antara continuous dan fed batch itu sedikit berbeda. Kalau yang batch tidak ada. Kalau yang continuous ini ada tanda panah masuk, ada tanda panah keluar. Kalau fed batch itu hanya tanda panah masuk saja. Nah, kita lihat perbedaannya apa di slide berikut.
Kalau yang kultur curah atau yang batch, itu dia metode kultivasinya tertutup. Jadi setelah bioreaktor atau fermentor itu diisi dengan media segar steril dan inokulum ya, kemudian prosesnya terjadi secara tertutup, tidak ada proses pengeluaran hasil pada saat terjadi proses fermentasi. Jadi baru dikeluarkan ketika akhir kultivasi. Dan selanjutnya bioreaktor itu dibersihkan atau disterilisasi, dan hal ini mengakibatkan penyiapan atau pembersihan bioreaktor itu lebih repot. Kalau isi nambung atau terbuka, jadi secara kontinu medium itu dimasukkan, kemudian secara kontinu pula hasil fermentasi itu dikeluarkan, ya. Jadi volumenya tetap. Kalau yang semi sinambung itu dia hanya memasukkan medium segar saja tanpa pengeluaran hasil fermentasi ketika terjadi proses fermentasi ya. Oke, tadi saya sempat terlewat. Kalau kultur sinambung tadi sudah jelas ya, ada proses yang secara kontinu teratur yang apa namanya volumenya tetap ya. Tapi kalau bisa melakukan imobilisasi dari mikroba bisa juga dilakukan. Oke. Nah, seperti ini ya skema umum proses kultivasi mulai dari laboratorium pengembangan inokulum dimasukkan ke bioreaktor atau fermentor sampai akhirnya masuk ke produksi pengemasan produk. Ini adalah contoh pengembangan inokulum yang digunakan dalam proses fermentasi, mulai dari skala laboratorium, mulai dari screening mikrobanya, kemudian kita isolasi mikroba yang berpotensi untuk menghasilkan produk, kalau di sini menghasilkan enzim, kemudian dilakukan perbanyakan di laboratorium, ekstraksi, dan sebagainya. Ya. Dan suatu pilot plan yang baik, itu bukan pabrik yang dibuat kecil, tetapi peningkatan percobaan laboratorium. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.